Good morning church, happy Morning, Sunday. Tuhan adalah kekuatan kita, amin. Mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan kita pada pagi hari ini. Come on, berikan yang terbaik guys. Mari sama-sama katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, yang gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang,
Haleluya. Come on. Kami mau bersyukur Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Datanglah dan bertahta di tempat ini Tuhan, sebab kami rindu akan Engkau. Melukis cakrawala
Engkau adalah kekuatan kami Tuhan. Yes, kami mau serukan Tuhan. Kebaikan-Mu nyata di dalam setiap hidup kami Tuhan. Apapun keadaan kami saat ini Bapa, kami memandang wajah-Mu Tuhan dan mengikuti setiap kebaikan-Mu Bapa. Ya Rabashikaya Papa Rabashikaya Ratapata Rabashikaya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Yes, Kau harapan kami Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Katakan bukan karena kekuatan kami Tuhan, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopang kami Tuhan, yang
You're the one who fights my battles. Even in the darkest night, you never let me go. Once again, even when the mountains tremble, even when the storms come my way, even in the darkest night, you never let me go. Come on, church. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battles. Even in the darkest night, you never let me go. Kami menyembahmu, Yuk kita ambil waktu sedikit lagi yuk. Kita menyembah di dalam Tuhan. Mari kita ambil waktu kita untuk mengucap syukur atas setiap kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Engkau baik Tuhan. Amin, amin. 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 Wow, wow. Berikan tepuk tangan dan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Siapa yang percaya bahwa sekalipun badai dalam setiap kehidupan kita, Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Seperti lirik lagu tadi sangat menguatkan bagi kita. Siapa yang setuju dengan saya bahwa lirik tadi menguatkan setiap pribadi kita? Katakan, thanks God. Terima kasih Tuhan. Siapa yang setuju dengan saya bahwa Alkitab
atau firman Tuhan merupakan pesan dari Tuhan yang dicatat secara khusus. Sehingga Dia, Tuhan Yesus, dapat mengajar setiap pribadi kita. Pribadi lepas pribadi. Firman Tuhan adalah segala sesuatu yang dicatat secara khusus. Agar kita bisa diajar. Pribadi lepas pribadi. Dan memberikan kekuatan bagi kita semua. Siapa yang setuju dengan saya bahwa firman Tuhan itu bisa memberikan kita kekuatan. Di saat kita mentok. Di saat kita tersudut. Ada firman Tuhan yang menguatkan kita. Amin. Serta firman Tuhan bisa menjadikan penghiburan dalam setiap pribadi kita. Siapa yang setuju dengan saya? Katakan amin. Di Roma 15 ayat 4 dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini firman Tuhan berkata, semua yang tersurat di dalam Alkitab adalah untuk mengajar kita. Sebab pelajaran yang kita terima dari Alkitab menjadikan kita tabah dan kuat sehingga kita dapat berharap kepada Allah Yesus Tuhan kita. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih jemaat. Saya undang, mari kita boleh silakan duduk kembali. Selamat datang di Gereja Kemuliaan Sion Balikpapan. Katakan wow, wow, wow. Sekali lagi katakan wow. Oke. Ada informasi sedikit. Gereja Kemuliaan Sion Balikpapan mengucapkan selamat datang kembali di ibadah onsite. Dan kita juga ada ibadah online. Ibadah online akan ditayangkan pada jam 7. Anda bisa menyaksikan ibadah online. Atau saudara atau keluarga yang tidak sempat hadir dalam ibadah hari ini, Anda bisa menginformasikan kepada mereka bahwa kita tetap ada ibadah online. Dan kami juga mengundang bagi saudara yang belum berhome, yang kami sebut home adalah cell group, kami mengundang untuk bisa terhubung dengan kami di dalam home. Kami ada home di setiap hari Rabu, Kamis, dan Jumat. Anda bisa memilih home di tempat tinggal Anda terdekat. Anda bisa menghubungi setiap home leader yang ada di gereja ini. Dan kami juga informasikan terakhir, bagi Anda yang rindu memberikan persembahan dan perpuluhan, di belakang ada kotak box, Anda bisa memberikan persembahan dan perpuluhan setelah ibadah selesai. Amin. Amin. Mari saya undang kita sekali lagi menyembah di dalam Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri dan kita tundukkan kepala sekali lagi kita datang ke hadirat Tuhan. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan. Untuk pagi hari ini, sekali lagi kami mau datang kepadamu ya Tuhan. Kami mau menyembah Engkau. Kami mau katakan bahwa kami percaya Engkau selalu ada bersama dengan kami. Sekalipun badai ada di depan kami, tapi Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami undang tim praise and worship. Jangan lepaskan, Kaulah
Di pagi yang luar biasa ini, di minggu pertama di bulan yang baru kita akan memasuki perjamuan. Dan saya undang untuk setiap builders untuk bisa membagikan roti dan anggur. Sambil kita nyanyikan sekali lagi lagu ini dengan segenap hati kita. Kita tahu bahwa pertolongan kita datangnya hanya daripada Tuhan. Amin. Ku pandang wajah-Mu dan berseru. Amin, amin. Pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan Dalam hidupku, ku pandang wajah-Mu dan berseru. Pertolonganku datang dari-Mu. peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Ku pandang wajah-Mu sekali lagi. Ku pandang wajah-Mu dan berseru. Pertolonganku datang. Amin. Peganglah Tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Sekali lagi. Ku pandang wajah-Mu dan berseru. Pertolonganku datang dari-Mu. Amin. peganglah tanganku, Jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Semua sudah menerima roti dan anggur? Saya percaya juga saudara yang di rumah juga telah mempersiapkan roti dan anggur di rumah saudara masing-masing. Kalau saudara siap, mari kita angkat roti ini di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini ada persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan ini. Demikian juga ya mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucapkan syukur ada persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Yesus. Ambil momen untuk mengucap syukur dan terima kasih. Untuk mengingat kembali apa yang Tuhan Yesus kerjakan buat setiap kita. Di atas kayu salib dia mati. Dia menebus dosa dan kesalahan kita. Kita menjadi benar di hadapannya oleh karena iman. Bukan lagi karena perbuatan kita. Kita benar di hadapan Bapa kita. Kita dikasihi, disayang. Seperti Bapa yang mengasihi anak-anaknya, seperti Bapa yang sayang sama anak-anaknya. Ada pengampunan yang gak ada batasnya. Ada kasih yang gak pernah berhenti mengalir buat setiap kita. Oleh karena karya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk hidup yang boleh Kau berikan bagi kami. Sehingga kalau boleh kami pada hari ini, siang hari ini boleh berdiri,
boleh bernafas, boleh menikmati semua yang telah kami punya. Itu semua karena anugerah dan kebaikan-Mu. Bersyukur untuk keluarga kami, untuk pernikahan, untuk anak-anak, orang tua, untuk pekerjaan, bisnis, untuk sekolah dan kuliah. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Bapak. Kalau siang hari ini kami boleh belajar sesuatu, bicara buat setiap kami, urapi hamba-Mu, sehingga bisa membagi pesan dengan bahasa sederhana dan mudah diterima dan dimengerti. Dan urapi kami semua sehingga kami boleh, ada sesuatu yang boleh kami terima yang mengubahkan cara berpikir kami, perspektif kami. Tentang bagaimana kami melihat kehidupan, sehingga kami punya kehidupan yang jauh lebih baik lagi. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami siap untuk menerima pesan-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama saya katakan, amin, amin, amin. Bertepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Haleluya. Saudara bisa kembali duduk. Selamat siang, selamat pagi. Dan welcome di ibadah onsite GKS Balikpapan pada hari ini. Senang bisa menjumpai setiap saudara. Dan buat saudara yang mengikuti ibadah ini secara online, welcome buat setiap saudara yang boleh join di YouTube channel dari GKS Balikpapan. Saya berharap saudara dalam keadaan yang baik tentunya, dan terutama saudara yang dimanapun saudara berada, saudara dalam keadaan yang baik. Puji Tuhan bahwa kita tahu positif rate dari COVID yang terus menurun. Bersyukur sehingga kita boleh kembali ibadah onsite pada hari ini. Dan kita tahu bahwa PPKM di daerah-daerah di seluruh Indonesia mulai mengalami penurunan level. We thank God for that. Kita berdoa terus. I think more than months kita dari tahun lalu sejak pandemi kita terus berdoa supaya terjadi breakthrough, terjadi mujizat. Dan secara ekonomi juga kita terus berdoa supaya terjadi pemulihan dan recovery ekonomi. Sehingga keadaan menjadi jauh lebih baik lagi. Nggak terasa bahwa kita sudah memasuki bulan Oktober dan 3 bulan lagi kita sudah berganti tahun. Saya berharap bahwa setiap kita boleh belajar sesuatu di tahun ini. Sehingga ketika kita masuk ke tahun yang baru di tahun depan, tentunya ada banyak hal yang bisa membuat kita menjadi dewasa, membuat kita menjadi orang-orang yang jauh lebih bijaksana dalam menghadapi hidup. Saudara siap untuk belajar firman Tuhan pada hari ini? Mari siapkan catatan saudara. Bulan ini gereja kita masuk ke dalam tema baru, yaitu endurance. Endurance. Yang artinya adalah ketahanan, daya tahan, atau ketabahan. Dan saya mau beri judul khotbah saya pada hari ini adalah langit tidak selalu biru. Kalau kita perhatikan cuaca setiap hari, kita sadar betul bahwa langit itu nggak selalu biru ya. I wish atau we wish bahwa langit itu cerah seperti pagi ini, walaupun cuaca cerah tetapi semalamnya hujan ya. Saya percaya bahwa ada kalanya langit itu berawan, ada kalanya langit itu menjadi gelap, ada kalanya turun hujan, hujan kecil bahkan pada akhirnya menjadi hujan yang besar atau badai. Saya berharap Anda saudara gak gitu keganggu ya dengan suara ini ya. Pertanyaannya, kalau langit tidak selalu biru, lalu apakah kita berhenti menjalani hari-hari kita? Kalau langit tidak selalu biru, apakah kita berhenti ketika langit gak biru gitu? Ketika mendung, ketika awan tebal dan mau turun hujan badai, apakah kita mau berhenti dan meratapi hari-hari itu dan kita berhenti melakukan segala sesuatu? Itu menjadi pertanyaan saya pada pagi hari ini. Di dalam Alkitab jelas sekali bahwa Tuhan tahu bahwa hidup itu gak mudah. Tuhan tahu bahwa hidup itu gak semudah yang dilihat. Tuhan tahu bahwa langit gak selalu biru. Ada banyak pertempuran yang kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada kesulitan dan kesukaran yang kita alami. Dan kesulitan dan kesukaran yang kita alami, dan setiap orang bisa mengalami yang berbeda. Satu dengan lainnya punya pergumulan dan punya tantangan yang tentunya gak sama. Anak-anak sekolah, anak-anak kuliah punya tantangan yang berbeda. Mereka yang bekerja punya tantangan yang berbeda. Mereka yang berkeluarga, punya keluarga baru, punya tantangan yang berbeda.
Keluarga baru yang punya anak, baru punya anak punya tantangan yang berbeda. Anak yang sudah menjelang remaja juga punya tantangan yang berbeda. Anak yang akan segera menikah punya tantangan yang berbeda. Anak yang sudah menikah juga punya tantangan yang berbeda. Jadi kita tahu bahwa di dalam kehidupan ini ada begitu banyak tantangan yang kita hadapi. Makanya Tuhan telah menyampaikan melalui firman-Nya kepada setiap kita. Di Mazmur 50 ayat 15 dikatakan, "Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku." Dikatakan, "Berserulah kepadaku," kata Tuhan, pada waktu apa? Pada waktu kesesakan. Tuhan tahu akan ada waktu di mana kita akan mengalami kesesakan di dalam kehidupan ini. Dan janjinya kalau kita berseru kepada Tuhan, Tuhan akan meluputkan kita dan kita akan memuliakan Tuhan. Di 1 Korintus 10 ayat 13 dalam bahasa Indonesia masa kininya dikatakan, "Setiap cobaan yang saudara alami adalah cobaan yang lazim dialami manusia, tetapi Allah setia pada janjinya. Ia tidak akan membiarkan saudara dicoba lebih daripada kesanggupanmu. Pada waktu saudara ditimpa oleh cobaan, Ia akan memberikan jalan kepadamu untuk menjadi kuat supaya saudara dapat bertahan." Setiap cobaan yang kita alami, Tuhan tahu kita akan mengalami cobaan. Tapi janjinya, ketika itu terjadi dalam kehidupan kita, itu tidak akan pernah melebihi kekuatan dan kemampuan kita. Artinya, kalau itu terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan tahu bahwa kita sanggup untuk melewatinya. Dan bukan itu saja, bahwa Tuhan juga memberikan kita jalan keluar, sehingga kita kuat dan kita dapat bertahan. Perhatikan kata bertahan di sini. Hidup ini bukan hidup lari sprint. Saya sering katakan bahwa hidup ini adalah lari maraton. Lari yang dengan jarak yang panjang. Nah, pelari maraton dan pelari sprint itu punya pola latihan yang berbeda. Kalau pelari maraton, dia melatih endurance, ketahanan. Supaya dia bisa berlari sejauh 42 km jauhnya dan dia dapat mencapai garis finish. Beda halnya dengan pelari sprint. Walaupun memang membutuhkan endurance, tetapi pelari sprint itu hanya dengan jarak yang jauh lebih pendek, 100 meter, 200 meter, 400 meter. Dan pola latihannya tentu berbeda. Nah, kita harus belajar bagaimana kita membangun endurance kita sehingga kita bisa sampai kepada garis akhir, garis finish yang ada di depan kita. Yang mengerti katakan amin. Sehingga jangan sampai ketika kita menjalani hari-hari kita, baru lari 100 meter aja kita udah ngos-ngosan. Kemarin saya share di dalam TBN, di dalam team building night, bahwa kalau kita tidak pernah melatih endurance kita, atau saya katakan spiritual endurance, baru jalan 100 meter, baru lari 100 meter, baru naik satu tangga, step tangga untuk sampai ke lantai 1. Kita udah, aduh capek gua. Kenapa? Karena gak punya endurance. Tapi lain halnya ketika ada orang-orang yang telah melatih endurance-nya sedemikian rupa secara fisik. Dia mau jalan 1 kilo, mau jalan 3 kilo, gak akan membuat dia terengah. Kenapa? Karena endurance-nya sudah terbangun. Demikian juga di dalam kerohanian. Ada endurance secara rohani yang bisa membuat setiap kita bertahan. Kemarin saya share bahwa ada orang-orang tertentu ketika mereka dalam menyembah Tuhan aja setengah jam aja gak kuat. Gak tahan di dalam hadirat Tuhan. Kayaknya gak bisa fokus, gak bisa menyiapkan diri dengan penuh untuk tetap berada di dalam penyembahan. Why? Because spiritual endurance yang low. Tapi ada orang tuh, gue lihat tuh orang yang kayaknya nyembah Tuhan bisa berjam-jam baik-baik aja tuh. Karena mereka sudah melatihnya. Ada yang dengar khotbah setengah jam aja udah gak bisa fokus. Ada yang bisa dengerin conference selama berhari-hari tetap bisa fokus. Karena punya endurance yang berbeda. Ada orang yang ketika kena pressure, biasanya gak apa-apa. Tapi di satu waktu itu tiba-tiba bisa emosian, bisa tersinggung, bisa baperan. Kenapa? Karena endurance-nya lagi low. Ada orang yang biasanya begitu gigih, mengejar sesuatu, pantang menyerah, semangat.
Tapi ada satu momen tiba-tiba kayak, wah kayaknya mau nyerah deh. Why? Karena endurance-nya sedang low. Ada orang yang kalau melihat hari begitu antusias, begitu semangat. Tapi ada satu waktu ketika putus asa. Aduh kayaknya gue gak tahu lagi mau ngapain nih. Kayaknya udah gak ada pengharapan nih. Kayaknya aku kehilangan gairah nih. Kenapa? Karena endurance-nya sedang drop, sedang low. Nah, ada kesusahan yang terjadi karena keterlibatan kita atau karena andil kita. Jadi ada masalah, ada tantangan, ada kesulitan yang terjadi karena kesalahan kita, karena pilihan dan keputusan yang kita ambil. Tapi ada kalanya itu terjadi tanpa ada keterlibatan kita. Tiba-tiba datang begitu aja gitu. Kayak tiba-tiba langit tadinya biru, tiba-tiba sejam kemudian awan gelap, pekat, dan tiba-tiba angin kencang dan turun hujan yang besar. Dan saya mau katakan bahwa semuanya itu membentuk endurance kita kalau kita mengerti bagaimana cara memanfaatkan semua yang datang kepada dalam hidup kita. Nah, saya mau mulai dengan definisi begini. Apa itu endurance? Saya cari terjemahannya endurance itu adalah the ability to withstand hardship and adversity. Ketahanan itu adalah kemampuan untuk menahan kesulitan dan kesukaran. Di dalam bahasa Yunani-nya, di dalam Alkitab, itu diterjemahkan dalam hupomone, artinya a remaining behind and remaining under, a passion enduring. Tetap bertahan menjadi bagian yang tidak dapat hancur, berada di tempat yang sama gak goyah, di dalam kelompok yang sama, tetapi tidak berubah atau sabar menanggung. Itu kira-kira artinya seperti itu. Nah di dalam Bible, salah satunya kita temukan ayatnya adalah di Roma 3 ayat 3-5 di dalam NLT-nya dikatakan demikian. We can rejoice too when we run into problems and trials. For we know that they help us develop endurance. And endurance develops strength of character, and character strengthen our confident hope of salvation. And this hope will not lead to disappointment, for we know how dearly God loves us, because He has given us the Holy Spirit to fill our heart with His love. Dalam terjemahan bebasnya begini, kita juga dapat bersukacita ketika kita menghadapi masalah dan pencobaan. Karena kita tahu bahwa itu membantu kita mengembangkan daya tahan kita. Dan daya tahan mengembangkan kekuatan karakter, dan karakter menguatkan pengharapan keselamatan kita yang penuh keyakinan. Dan harapan ini tidak akan berujung pada kekecewaan. Karena kita tahu bahwa betapa Allah sangat mengasihi kita, karena Ia telah mengaruniakan kepada kita Roh Kudus untuk memenuhi hati kita dengan kasih-Nya. Alkitab mengatakan bahwa masalah, pencobaan, kesulitan, kesukaran itu membantu mengembangkan karakter, mengembangkan endurance kita, dan endurance kita itu mengembangkan karakter, mengembangkan kedewasaan. Pertanyaannya, kok bisa ya kesulitan, kesukaran justru mengembangkan endurance kita? Kalau saudara terbiasa dengan nge-gym, barbel atau dumbbell yang biasa kita angkat itu kan ada beratnya, ada bebannya. Anggaplah itu 5 kilo misalnya. Nah, beban 5 kilo kalau kita nggak ngerti cara memanfaatkannya, maka beban itu akan menjadi begitu berat buat kita. Kayaknya aduh nyusahin amat sih, aduh capek aduh berat Tapi kalau kita ngerti bagaimana caranya memanfaatkan beban itu, makanya orang-orang yang nge-gym dia selalu angkat dengan repetisi tertentu, sehingga pada akhirnya beban itu justru malah menolong dia membangun endurance. Are you with me? Kalau kita bisa ngerti bagaimana caranya, makanya ada PT namanya, ada personal trainer, ada instructor yang boleh kasih tahu kita caranya bagaimana beban ini nggak lagi jadi beban buat kita, tapi justru menolong kita membentuk massa otot kita, sehingga kita bisa sanggup untuk mengangkat beban dengan beban yang demikian, bahkan yang jauh lebih berat. Waktu saya aktif di gym, saya lumayan ada PT yang bantuin saya. Saya sering kali kalau belanjaan ke hypermarket gitu, saya tolong istri saya untuk angkat-angkat. Kadang-kadang beli susu lah, beli apa. Kalau kita nggak terbiasa, kantong belanjaan itu kayaknya aduh berat amat di belanjaan lu.
Tapi pada saat kita terbiasa, karena kita sudah terbiasa mengangkat beban itu, maka waktu kita angkat 1 kantong, 2 kantong menjadi begitu terbiasa. Bahkan, yaudah sekalian aku bawain semua deh. Jadi kiri 2 kantong, sebelah kanan 3 kantong, dan kita bawa dan biasa aja. Kenapa? Karena sudah terlatih, sudah terbentuk di dalam hidup kita. Lari juga sama. Pada waktu kita jarak itu jangan dimusuhin. Karena jarak itu yang akan menolong kita untuk kita bisa membangun endurance kita. Karena, yuk kita jalan yuk abis ini sore-sore yuk. Kalau di Balikpapan mungkin yuk kita lapang Merdeka atau kita lari ke Grand City yuk. Jangan jauh-jauh, enggak kok dekat aja 3 kilo. Aduh 3 kilo jauh amat. Karena kita nggak terbiasa. Karena kita tidak terbangun endurance-nya, maka kita lari 3 kilo juga aduh. Kita baru lari 500 meter udah kecapean. Lain halnya kalau sudah terbentuk, itu akan membangun daya tahan kita. Dan endurance itu mengembangkan karakter kita dan kedewasaan kita. Dan karakter yang kuat dan dewasa menguatkan keyakinan dan pengharapan keselamatan kita. Dengan kata lain, semakin kita endure, semakin kita dewasa dan kuat di dalam karakter. Dan semakin kuat dalam keyakinan akan pengharapan keselamatan kita. Hari ini kita mau belajar dari apa yang dialami Paulus di 2 Korintus 6 ayat 4-5 di dalam bahasa Indonesia masa kininya. Dikatakan demikian, sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah hamba-hamba Allah. Sebab segala macam kesukaran sudah kami derita dengan sabar. Kami disiksa, dipenjara, dan dikeroyok. Kami bekerja keras, sering tidak tidur, dan sering pula tidak mempunyai makanan. Paulus mengatakan bahwa dia mengalami segala macam. Bukan beberapa macam. Bukan, segala macam. Kesukaran yang, tetapi dia bisa menahannya dengan sabar. Dia bisa mengalaminya dan dia bisa bertahan dengan kesabaran. Disiksa, dipenjara, dikeroyok, kerja keras, tidak tidur, kelaparan. Tetapi ayat-ayat selanjutnya ini saya mau bagikan buat saudara pada siang hari ini. Mengajarkan kepada kita bagaimana kita melatih endurance kita. Di ayat yang ke-6 dikatakan, dengan berlaku tulus, bijaksana, sabar, dan baik hati, kami menunjukkan bahwa kami adalah hamba Allah, juga dengan bergantung dengan pertolongan Allah dan dengan kasih yang ikhlas. Yang pertama, kita bisa belajar di sini bagaimana kita bisa melatih endurance kita adalah sikap yang benar. So poin pertama saya mau bagikan adalah sikap yang benar. Right attitude. Paulus menggambarkan betapa besar penderitaan dan pergumulan yang dialami. Tetapi lihat apa yang dia katakan ketika dia mengalaminya. Dia meresponinya dengan benar. Dengan berlaku tulus. Artinya hatinya murni. Hatinya lurus. Hatinya bersih. Hatinya benar di hadapan Tuhan. Bijaksana. Wise. Berhikmat. Ada spiritual insight di dalam terjemahan lainnya. Ada biblical base, ada berdasarkan firman Tuhan. Sabar, bertekun, bertahan, gak putus asa. Baik hati, murah hati. Meresponi kesukaran dan kesusahan dengan sikap yang benar adalah sangat kritikal. So this is my first point buat setiap kita bahwa kalau kita sudah mengalami kesukaran dan kesulitan, respon yang benar itu sangatlah kritikal dalam kehidupan kita. Karena kalau kita meresponi dengan salah, justru hal yang tadinya bisa kita manfaatkan untuk membangun endurance kita, tetapi justru berbalik menjadi sesuatu yang menghancurkan kita dan membuat kita nggak bisa bangkit dalam hidup ini. Kalau kita punya sikap yang benar, maka kesusahan seperti apapun nggak akan pernah menghancurkan kita. Akan bisa membuat kita tetap tegak, berdiri, bangkit, punya kepala yang tegak, dan menjalani hari-hari kita. Nah, sikap yang benar itu datang dari mindset yang benar. Sikap yang benar itu datang dari perspektif yang benar. Paling mudah kalau terjadi sesuatu di dalam kehidupan kita, kita sukanya nyalahin. Nyalahin siapa? Nyalahin Tuhan, nyalahin keadaan, nyalakan pemimpin, menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan diri kita sendiri.
Kalau orang yang belum dewasa, mungkin ketika terjadi sesuatu dia nyalainnya Tuhan. Dia nyalainnya keadaan. Dia nyalainnya orang lain. Tapi mungkin yang sedikit lebih dewasa, dia takut nyalain Tuhan. Nggak berani, aduh ini aku nggak berani nyalain Tuhan. Karena nggak takut nyalain Tuhan, nyalain diri sendiri. Gue bodoh banget ya. Kok gue bego banget ya. Gue memang gagal. Gue memang salah. Aku ini memang pendosa. Aku ini memang banyak kesalahan. Aku ini memang ngecewain orang. Aku ini memang ngecewakan Tuhan. Bukan itu sering yang kita temui. Apalagi kalau orangnya punya mindset yang negatif, overthinking. Jadi meresponi segala sesuatu dengan negatif secara berlebihan. Nah, catat ini. Our circumstances does not determine our worth. It don't define us. Keadaan kita itu tidak menentukan nilai kita dan tidak menentukan siapa kita. Jadi kesukaran, kesulitan, atau kesusahan tidak menentukan nilai kita, seberapa kita bernilai di hadapan Tuhan. Tidak mendefinisikan siapa kita. Nah seringkali iblis memakai itu untuk mengecap kita dan mendefinisikan hidup kita sehingga pada akhirnya dan kita percaya kepada kebohongan itu. Dan akhirnya kita menganggap diri kita, ya gue memang orang gagal. Ya gue memang pendosa. Dan itu yang dimaui oleh iblis ketika dia sedang menjudge kita, sedang menghakimi kita. Padahal keadaan kita itu tidak menentukan nilai kita. Kenapa? Karena kita sudah bernilai di mata Tuhan, sangat bernilai di mata Bapa kita. Tidak menentukan siapa kita. Karena kalau kita mengambil keadaan itu dan kita tempelkan kepada diri kita, keadaan yang gagal adalah keadaan temporer, tapi pada waktu kegagalan itu kita tempelkan kepada identitas diri kita, maka kita akan menganggap diri kita, akan mengatakan diri kita, gue memang orang gagal. Padahal gak demikian. Kegagalan ada satu momen, ada satu keadaan tertentu, dalam jangka waktu tertentu. Karena kita gak selama-lamanya gagal. Sepanjang kita terus bangkit dan kita terus belajar dan kita terus melangkah dan kita terus berlari maju ke depan. You get my point? Tetapi kesukaran dan kesulitan bisa menunjukkan atau mengekspos siapa diri kita sesungguhnya. Itu menunjukkan karakter kita yang sejati dengan respon dan reaksi kita. Saya ulangi sekali lagi. Kesulitan dan kesukaran tidak menentukan siapa kita, tidak menentukan identitas kita. Tetapi kesukaran dan kesulitan bisa mengekspos siapa diri kita sesungguhnya. Dengan apa? Dengan cara kita meresponinya. Dengan cara kita bereaksi. Yang mengerti katakan amin. Jadi pada saat kita menghadapi tekanan, menghadapi kesulitan dan kesukaran, reaksi kita lah itu yang mengekspos karakter kita sesungguhnya. Tapi pada waktu kita ngerti memanfaatkan semuanya itu untuk membentuk endurance, maka endurance itu akan membentuk kekuatan karakter kita. Kita bukanlah apa yang terjadi pada kita. Kita adalah bagaimana kita meresponi hidup kita sendiri. Ada sebuah quote yang saya ambil dari Charles R. Swindoll, seorang hamba Tuhan. Life is 10% of what happens to you and 90% how you react to it. Hidup itu ada 10% apa yang terjadi dan 90% itu adalah bagaimana kamu bereaksi terhadapnya. Jadi hidup ini sangat bergantung dari bagaimana kita bereaksi atau kita meresponi apa yang kita alami, apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Bangun respon yang benar, sikap hati yang murni, bersih, tulus, dan benar di hadapan Tuhan. Dan di hadapan orang-orang di masa yang sulit. Jadilah bijak, artinya mengambil keputusan dengan waktu yang tepat, di saat yang tepat. Bersabarlah dan tetaplah baik hati, seperti firman Tuhan katakan. Poin yang kedua adalah di ayat yang ke-6, 2 Korintus 6 ayat 6 dikatakan, dengan berlaku tulus, bijaksana, sabar, dan baik hati, kami menunjukkan bahwa kami adalah hamba Allah, juga dengan bergantung pada pertolongan Roh Allah, dan dengan kasih yang ikhlas. Poin yang kedua adalah bergantung pada pertolongan Tuhan. Kalau kita ingin melatih endurance kita,
dalam hardship, dalam adversity, bergantung pada pertolongan Tuhan. Di Mazmur 46 ayat 2 dikatakan Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan. Sangat terbukti. Adakah tempat atau pribadi yang lebih baik daripada bergantung kepada pertolongan Tuhan di masa kesukaran kita? Saya ulangi sekali lagi. Adakah tempat yang lebih baik atau seseorang yang lebih baik daripada Tuhan ketika kita berada di tempat atau di dalam masa kesukaran dalam hidup ini? Bergantunglah kepada Dia yang sudah teruji dan sudah terbukti sebagai tempat perlindungan dan kekuatan kita. Kalau lagi ada hujan badai di rumah kita, apa sih yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan ketika langit gelap, badai, angin kencang, dan petir menyambar? Apa sih yang kita lakukan? Kita berlindung dong. I'm not agree kayak lagi badai tiba-tiba I'm dancing in the rain. Kesambar petir loh nanti. No, ada orang badai gak ada dancing in the rain. Kita adanya kalau udah gerimis-gerimis waktu kita kecil kita main sepak bola di lapangan. Itu lain halnya konteksnya. Tapi ada dancing in the rain and heavy rain storm, that's not a good idea. Pada saat lagi ada badai, kita berlindung dong ke dalam rumah, ke dalam satu tempat perlindungan yang aman, teduh. Mau ada angin besar kayak apa, nggak akan menggoncangkan kita. Kenapa? Karena kita ada di dalam rumah yang aman. Kita cari tempat perlindungan yang kokoh, yang teguh, yang dapat dipercaya bahwa kalau kita masuk, ini rumah rubuh nggak ya? Enggak. Kita yakin bahwa kita ada di dalam situ, terbukti dan teruji, aman. Bukankah demikian? Kalau kita larinya ke gubuk, ini gubuk terbang nggak nanti ya? Tapi kalau kita masuk ke dalam tempat perlindungan yang sudah teruji dan terbukti, di situ kita akan merasa tenang dan merasa aman. Kenapa orang seringkali ketika badai hidup datang dan hidup dia kesukaran dan kesulitan datang dalam hidup dia, begitu over worry, over anxiety. Kenapa? Karena lupa posisinya ada di mana. Kalau dia tahu dia ada di dalam rumah yang aman, sangat terbukti dan teruji, dia akan tenang, dia akan teduh di dalamnya. Are you with me? Tapi sepanjang kita masih nggak ada di dalam rumah, kita sepanjang tidak ada di dalam Yesus, di dalam Tuhan, kita di luar rumah, nggak heran lah, kita ketakutan, kita khawatir. Are you with me? Ketika kita di dalam kesesakan, kita bisa kehilangan kekuatan hidup kita. Kita menjadi lemah. Apa yang harus kita lakukan? Datangi. Cari sumber kekuatan yang bisa memberikan kita kekuatan dari dalam. Untuk kita bisa menghadapinya dan melewatinya. Katakan amin. Kalau kita di dalam kesesakan, kita butuh pertolongan. Kepada siapa kita meminta dan berseru meminta pertolongan itu? Tentunya kepada Tuhan sebagai penolong yang teruji dan terbukti. Katakan amin. Ketika kesulitan dan kesukaran datang, kita dipaksa untuk menghadapi masalah dan tekanan yang mungkin terlalu besar buat diri kita. Untuk kita bisa selesaikan sendiri. Makanya kita butuh ada di dalam Dia yang bisa memberikan kita jalan keluar, kekuatan, hikmat, dan penghiburan. Disitulah kita bisa terbangun endurance kita. Kita menjadi terbiasa ketika kita menghadapi berbagai macam badai dalam hidup ini. Kenapa? Karena kita ngerti pada saat badai itu datang, kita seharusnya ada di dalam rumah, berlindung di dalam Dia. Kita tahu kemana kita harus pergi, yaitu di dalam Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Tahukah saudara bahwa pada saat kesukaran itu datang, Tuhan sedang menarik perhatian kita untuk kembali kepada Dia. So maybe in life kita too busy, kita terlalu banyak sibuk, banyak ini itu. Sehingga fokus kita dan perhatian kita, prioritas kita gak lagi Tuhan yang utama dalam hidup kita.
Tetapi ketika badai itu datang, kita kembali ke fokus kepada dia. Kita kembali attention kita. Kita datang sama dia. Artinya Tuhan kembali menarik perhatian kita. Dia pakai masalah itu untuk membuat perhatian kita kembali fokus kepada dia. Kalau selama ini hidup kita tetap fokus dan centralized di dalam Tuhan, prioritas kita tetap dalam Tuhan, ya puji Tuhan. Tapi jika tidak, pastikan perhatian dan fokus kita, attention kita kembali kepada dia. Kalau orang sudah berat masalahnya, kejepit kanan kiri, depan belakang, udah gak tahu jalan kemana, satu-satunya jalan dia lihat ke atas. Pertolonganku datangnya daripada Tuhan. Siapa yang pernah mengalaminya di sini? Angkat tangannya. Pada saat lagi kejepit, apa yang kita cari? Siapa yang kita cari? Di mana kita berseru? Kita berseru sama Tuhan. Kata Tuhan, aha, I got your attention. Saya dapat perhatianmu. Karena mungkin selama ini kita terlalu banyak, sibuk sana sini, mengandalkan kekuatan sendiri. Sometimes badai itu dibiarkan terjadi di situ. Apakah Tuhan jahat? Tuhan sayang sama kita. Supaya kita bisa tinggal tenang dan mengetahui siapa dia sesungguhnya. Kenapa Yesus tertidur di atas perahu? Kenapa dia nggak langsung bangun aja, langsung diamlah dan hentilah gitu. Enggak. Dia biarkan badai itu mau mengambing murid-muridnya. Pada saat dia tahu dia harus kepada siapa berseru, dia datang kepada Yesus. Dan waktu Yesus menghentikan badai itu, jadi mereka tahu, wah, angin dan badai saja takluk sama dia. Pada saat kita tinggal tenang, kita tahu, kita mengenal siapa Tuhan kita sesungguhnya. Katakan amin. Di ayat selanjutnya. Ayat yang ke-7. Serta dengan memberitakan kabar yang dari Allah dan dengan kuasa Allah, kami menunjukkan bahwa kami ini adalah hamba-hamba Allah. Kami berpegang pada kehendak Allah sebagai senjata kami untuk menyerang maupun untuk membela diri. Yang poin ketiga adalah bagaimana kita melatih endurance kita. Yang ketiga adalah berpegang pada kehendak Tuhan. Berpegang itu artinya percaya. Aku pegang janjimu ya, aku pegang omonganmu ya, pegang itu artinya aku percaya ya. Iman teruji di saat kesulitan atau kesukaran. Kalau kita ingin mengecek iman itu teruji, bukan pada saat lagi diberkati, orderan banyak, proyek lagi goal, target tercapai. Iman teruji itu pada saat kesulitan dan kesukaran datang. Pertanyaannya apakah kita mau tetap percaya dan berpegang kepada kehendak Tuhan. Sekalipun mungkin kita punya pengalaman, punya kepintaran, punya skill. Kita bisa mengambil keputusan dalam hidup ini. Kita punya kehendak sendiri. Pertanyaannya adalah apakah kita mau tetap percaya bahwa kehendak Tuhan itu ada yang terbaik dalam kehidupan kita. So saya encourage setiap saudara jangan kepo, jangan so tahu, jangan anggap diri kita paling tahu, jangan anggap diri kita paling hebat, jangan anggap diri kita paling bisa. Karena Tuhan yang tahu yang terbaik. Kehendak Tuhanlah yang terbaik di dalam kehidupan kita. Just obey. Taati aja. Jalani aja. Saya ada tulis sebuah quote di sini. Obedience over understanding. Ketaatan di atas pengertian. Seringkali kita menuntut untuk mengerti terlebih dahulu segala sesuatu baru kita mau taat sama Tuhan. Padahal cara kerja Tuhan gak kayak gitu. Dia mau supaya kita taat dulu, baru dia akan kasih kita pengertiannya di dalam perjalanan kita. Di dalam langkah-langkah hidup kita. Jadi jangan kebalik. Kalau kita ingin belajar untuk mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, obey. Obey first, then you will understand. Obedience over understanding. Taat dulu. Melangkah dulu. Baru kita akan mengerti. Oh ini toh maksudmu Tuhan. Jangan kita menuntut untuk mengerti lebih dahulu. Baru kita mau jalan. Yang gak akan pernah ketemu. Kita gak akan pernah mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kalau cara kerja kita seperti itu.
Dengarkan firman Tuhan ini. Ini ayat yang sudah sangat biasa buat setiap kita. Tapi saya ambil dari terjemahan yang lain dalam terjemahan sederhana Indonesianya. Di Roma 8:28 dikatakan, maka yakinlah bahwa di balik segala sesuatu yang kita alami, Allah bekerja mengatur semuanya itu untuk menghasilkan kebaikan bagi kita yang mengasihinya. Sebab kita adalah orang-orang yang sudah Dia pilih sesuai dengan rencananya. Firman Tuhan mengatakan bahwa Allah mengatur segala sesuatu, mengatur semuanya untuk menghasilkan kebaikan buat setiap kita yang mengasihi Dia. Jadi sekalipun di tengah kesukaran dan kesulitan, kita belum melihat kebaikan Tuhan. Tapi kita tahu, kita percaya bahwa segala sesuatunya Allah turut bekerja di situ. Bapakku turut bekerja di situ untuk mendatangkan kebaikan buat aku. Sekalipun saat ini boro-boro bisa lihat, aku ini lagi goncang Tuhan. Tapi pagi siang hari ini, buat saudara yang dengerin ini, sekalipun dalam keadaan seperti itu, belajar untuk percaya, belajar untuk taat, sekalipun aku belum bisa melihat kebaikan-Mu Tuhan hari ini, saat ini. Tapi aku percaya apa yang aku alami akan mendatangkan kebaikan buat hidupku. Itu yang membentuk endurance di dalam kehidupan kita. Katakan amin. Pertanyaan berikutnya sehubungan dengan belajar tadi. Kita belajar untuk taat, belajar untuk melihat kebaikan Tuhan. Apakah saudara belajar sesuatu di tengah kesulitan dan kesukaran? Pertanyaan saya buat setiap kita. Apakah kita bisa belajar sesuatu enggak nih dalam masalah ini? Atau kita tetap bodoh-bodoh aja dan kita jatuh di kesalahan yang sama, jatuh di lubang yang sama. Atau justru kita belajar sesuatu dan mengambil hikmat di situ. Ya, di mana itu bisa menolong hidup kita, bahkan menolong hidup orang lain yang ada di sekeliling kita. A lesson learned later is better than a lesson not learned at all. Lebih baik mungkin kita terlambat belajar sesuatu, mengerti sesuatu, menangkap sesuatu, daripada kita nggak belajar sama sekali. Jadi pastikan bahwa setiap apa yang kita alami, yang kita datang kepada kita ambil pembelajarannya, ambil lessonnya. Saya mencoba bangun di gereja ini dengan bangun satu budaya. Kalau ada orang sesuatu mengalami sesuatu, saya selalu tanya, apa yang kamu pelajarin dari situ? Karena itu yang akan membuat kita punya endurance, dapat hikmat, dapat pembelajaran yang bisa menolong hidup kita jauh lebih baik. Jangan jadi orang yang naif, udah pernah mengalami sesuatu hal yang sama, lalu kita jatuh lagi di lubang yang sama, jatuh lagi dan jatuh lagi di situ. Dan kita gak pernah belajar sesuatu di situ. Tapi jadi orang yang berpegang kepada kehendak Tuhan, kalau saya harus ngalami ini, berarti ada sesuatu yang Tuhan ingin saya belajar di situ. Ada sesuatu yang Tuhan ingin aku taat di situ. Ada sesuatu yang Tuhan ingin aku melangkah dari situ. Katakan amin. Yang terakhir pada hari ini, di ayat yang ke-10. Walaupun hati kami disedihkan, namun kami selalu bergembira juga. Kami nampaknya miskin, tetapi kami sudah membuat banyak orang menjadi kaya. Nampaknya kami tidak punya apa-apa, tetapi sebenarnya kami memiliki segala-galanya. Poin yang keempat adalah bersuka cita. Kalau kita bisa mengingat kesusahan kita, kita pun juga bisa mengingat kebaikan Tuhan. Poin keempat yang melatih endurance kita, bersuka citalah. Pertanyaan saya, kita mau pilih yang mana? Kalau kita mau milih untuk selalu mengingat kesusahan kita, sulit untuk kita untuk bersuka cita. Tapi kalau kita memilih untuk mengingat semua kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita, disitulah kita bisa bersuka cita. Semua orang punya pilihan. Pertanyaannya adalah pilihan apa yang kita mau ambil? Memilih untuk melihat betapa besarnya masalah yang kita hadapi, atau bisa memilih betapa besarnya kebaikan Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kita akan sulit bersuka cita kalau kita melihat betapa besarnya masalah kita. Kita bisa bersuka cita kalau kita bisa melihat betapa besarnya kebaikan dan kasih Tuhan buat hidup kita. Tadi saya katakan endurance mencerminkan kedewasaan seseorang ya. Dengan kata lain, semakin endurance, semakin endure, semakin dia dewasa seseorang.
Tidak demikian dengan orang yang belum dewasa atau dia masih anak-anak. Bersuka cita di masa kesukaran itu mencerminkan kedewasaan seseorang. Bersuka cita di masa kesukaran itu mencerminkan kedewasaan seseorang. Seberapa seseorang bisa cepat shift dari kesedihan, dari kedukaan yang dialami. Shift, masuk, cari Tuhan, masuk hadirat Tuhan. Dan shift, kembali mengalami sukacita walaupun masalah gak berubah. Itu menentukan atau mencerminkan kedewasaan rohani seseorang. Dan untuk bersukacita di masa sukar itu butuh keterbukaan terhadap Roh Kudus. Mindset kita harus benar. Kita harus berani terus memandang kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara catat ini. Mengetuk-ngetuk terus pintu yang sudah tertutup tidak akan pernah membuat saudara bersukacita. Kalau saudara pintu udah ditutup Tuhan dan ada terus gedor-gedor di situ. Dan Anda berharap pintu itu kembali dibuka. Tidak akan pernah membuat saudara bersukacita di tengah masa kesukaran. Atau hidup di dalam penyesalan masa lalu. Atau hidup mengingat-ingat kegagalan masa lalu. Mengingat-ingat kesalahan masa lalu, kebodohan masa lalu. Luka di masa lalu yang terus diingat-ingat tidak akan pernah membuat kita bersukacita ketika kita menghadapi masalah. Kalau itu terus yang kita lihat, kalau itu terus yang kita perhatikan, pantesan aja gak pernah bisa bersukacita. Kalau firman Tuhan mengatakan bersukacitalah di tengah penderitaan, di tengah kesusahan, berarti itu bisa. Kalau manusia pikiran, aduh gila lu. Masa kita disuruh bersukacita lagi masa susah gini, gimana caranya? Manusia memandang tidak mungkin. Tapi kalau firman Tuhan bilang itu ada tertulis di situ, berarti artinya bisa. Mampu diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Are you with me? Tetapi kalau kita dengan mindset yang salah, dengan cara yang salah, pantasan aja kita susah bersukacita di masa-masa yang sulit. Melihat masa depan yang penuh dengan pengharapan di dalam Tuhan, itu mendatangkan sukacita buat setiap kita. Sekalipun hari ini aku gagal, sekalipun aku hari ini lagi merangkak, tapi aku kalau melihat masa depanku di dalam Tuhan, ada sukacita yang lahir di situ. Menyerah tidak melahirkan sukacita. Berserah melahirkan sukacita. Kalau kita give up, nggak ada orang yang nyerah itu bersukacita, nggak ada. Tapi kalau kita berserah sama Tuhan, itu bisa melahirkan sukacita di dalam hati kita. Mazmur 16 ayat 11 ayat yang terakhir. Di poinnya keempat. You will show me the path of life. In your presence is fullness of joy. At your right hand are pleasures forevermore. Engkau menunjukkan kepadaku jalan kehidupan. Di dalam hadirat-Mu adalah sukacita yang penuh. Di tangan kanan-Mu adalah kesukaan selamanya. Tuhanlah yang menunjukkan kepada kita jalan kehidupan kita. Di dalam hadirat-Nya lah adalah sukacita yang penuh. Ini kuncinya. Kenapa orang pada saat lagi masa yang sukar, masa yang berat, gak ketemu caranya bersukacita. Kalau kita mau ketemu caranya bersukacita, adanya ada di dalam hadirat Tuhan. Tidak dikatakan di dalam dunia adalah sukacita yang penuh. Tidak dikatakan di dalam kekayaan adalah sukacita yang penuh. Tidak dikatakan di dalam masalah apalagi adalah sukacita yang penuh. Sukacita yang penuh hanya kita dapatkan di dalam Tuhan, di dalam hadirat Tuhan, di dalam Yesus. Katakan amin. Jadi kalau lagi ada banyak masalah, di masa kesukaran, masuk hadirat Tuhan. Dan jangan biasakan cari hadirat Tuhan atau masuk hadirat Tuhan kalau lagi ada masalah aja. Enggak, bukan itu maksudnya. Bangun kebiasaan kita mencari dan masuk hadirat Tuhan senantiasa di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena di dalam hadirat Tuhanlah kita bisa mengalami sukacita yang penuh. Fullness of joy. This is the key. Inilah kuncinya. Tetapi kalau kita sudah ngerti kuncinya dan kita nggak pakai kuncinya, makanya pintunya nggak akan pernah terbuka.
So use your key, pakai kuncimu. Kalau ada pintu yang ketutup, pakai kuncinya untuk buka. Jangan pintunya ketutup, aduh firman Tuhannya salah nih. No. Kita udah punya kuncinya, kita nggak pakai kuncinya. Are you with me? Kesimpulannya. Di Amsal 24 ayat 10 dikatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jadi Alkitab tahu persis. Tuhan tahu persis bahwa di masa kesesakan itu bisa membuat kita tawar hati. Saya percaya saudara pernah tawar hati. Saya juga pernah tawar hati. Tapi pada saat kita tawar hati di masa kesesakan, maka kecillah kekuatan kita. Jadi gimana caranya supaya kita nggak tawar hati? Kita cari Tuhan. Kita cari tempat perlindungan yang aman buat kita. Yang bisa kita buat kita tenang di dalamnya, berlindung di dalamnya. Yang bisa memberikan kita sukacita yang penuh di dalam kehidupan kita. Pilihlah untuk bertekun, pilihlah untuk bertahan, untuk endure. Dengan kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Supaya apa? Supaya kita nggak tawar hati. Saya nggak tahu season apa yang saudara sedang alami hari ini. Tapi saya berdoa dan berharap pesan ini menjadi relevan buat setiap saudara. Juga buat setiap saudara yang ada di rumah yang menyaksikan ibadah ini. Sore hari ini atau besok atau minggu depan, bulan depan atau kapanpun. Jika saudara punya kesempatan nonton ibadah pada pagi hari ini. Saya percaya bahwa pesan ini akan menjadi pesan yang relevan buat setiap saudara. Saya berdoa. Itu membentuk endurance. Jadi kita tangguh. Kita gak jadi orang yang cengeng. Kita gak jadi orang-orang Kristen yang gampangan. Tapi kita menjadi orang Kristen yang kuat, setia, endure. Sampai garis akhir, sampai garis finish. Saya quote terakhir. Saya tulis begini, God don't take away our problems. But He gives us strength, joy, and wisdom to endure to the problems. Tuhan tuh gak pernah mengambil masalah kita. Kalau kita berdoa, Tuhan tolong dong ambil masalahku. Doanya salah, pantesan gak dijawab-jawab. Karena Tuhan gak pernah mengambil masalah itu daripada kita. Tapi Tuhan memberikan kita kekuatan. Infuse His power. Infuse atau infuse? Kayak kita lagi di-infuse dalam diri kita. His power, His strength, His joy, His peace, His wisdom. Sehingga kita tiba-tiba kayak ada kekuatan dari dalam kita endure. Dan kita bisa melangkah, melewati masalah yang kita hadapi. Are you with me? Makanya ayat yang berkata, sekalipun aku berjalan di dalam lembah yang kelam. Berjalan. Maka saya bilang, di lembah yang kelam jangan diem. Seringkali kalau kita nggak ngerti, justru kita diem di lembah yang kelam. Jangan dong, berjalan. Buru-buru bangkit dan terus berjalan. Karena satu hari kalau lembah itu kita lewati, satu hari akan menanjak tuh. Kita keluar dari lembah itu. Maka ayatnya ditulis, sekalipun aku berjalan, bukan sekalipun aku berdiam. Bukan, berjalan. Jadi kalau kita menghadapi masa yang sulit, terus berjalan bersama dengan Tuhan. Karena di dalam Tuhanlah kita temukan kekuatan, penghiburan, sukacita, hikmat yang kita butuhkan dalam hidup ini. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidup. Mari angkat tanganmu, katakan, ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku,
jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Come on, one more time. Sekali lagi. Ku pandang wajah kamu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Amin. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan, harapan dalam hidupku. Ku pandang wajahmu, ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan, dalam hidup. ayo sekali lagi katakan. Pertolonganku datang darimu. Amin. Jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Saya nggak tahu season apa yang saudara sedang hadapi hari-hari ini. Kesulitan atau kesukaran apa yang saudara alami. Hardship apa yang sedang saudara alami. Pergumulan atau masalah apa yang saudara alami. Tapi dengar baik bahwa kalau saudara hari ini hadir atau saudara nonton secara online, ada purpose Tuhan saudara bisa hadir pada pagi hari ini. Mendengar pesan ini. Don't lose faith. Jangan kehilangan imanmu. Kalau kau merasa kau kehilangan kekuatan, kita udah belajar bahwa di dalam Tuhan Dialah sumber kekuatan kita. Kota benteng kita, perlindungan kita. Kalau lagi ada badai di luar, berteduhlah. Tenanglah di dalam tempat perlindungan yang aman. Yaitu di dalam Tuhan. Adakah pertolongan yang lebih baik yang datangnya daripada Tuhan? Adakah pribadi yang bisa memberikan jalan keluar yang jauh lebih baik daripada pribadi Tuhan sendiri? So I pray buat setiap saudara pada pagi hari ini, siang hari ini, di dalam ibadah onsite maupun yang online, aku berdoa Tuhan memberikan engkau kekuatan, penghiburan, hikmat yang kau butuhkan untuk engkau endure, tahan, bukan lari, bertahan di dalam kesesakanmu. Karena pertolongan datangnya daripada Tuhan. Dialah Tuhan sebagai penolong yang terbukti dan teruji. Gak ada yang lain. Manusia bisa gagal. Orang lain bisa mengecewakanmu. Bosmu, pemimpinmu, orang tuamu mungkin. Mungkin bisa mengecewakanmu. Mungkin tidak bisa memberikan pertolongan yang kau harapkan. Tapi pengharapanmu, pertolonganmu datangnya daripada Dia, daripada Tuhan yang menolongmu. Aku berdoa Roh Kudus memberikan hikmat, memberikan kekuatan buat setiap engkau. Hari ini, di dalam nama Yesus. Sehingga kita semua menjadi orang-orang, anak-anak Tuhan. Yang dewasa, yang endure, yang tahan, yang gak cengeng, yang gak gampangan. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Roh Kudusmu turun untuk setiap kami, menguatkan, meneguhkan, menghibur. Sehingga ketika kami pulang atau ketika kami selesai menyaksikan ibadah ini, ada perspektif baru yang dibukakan. Ada pikiran yang shift dalam pikiran kami. Ada mindset yang baru. Sehingga kami makin tangguh dan makin teguh menghadapi hari-hari kami. Terima kasih Bapak untuk ibadah pada hari ini. Kami berdoa, memberkati setiap pribadi yang hadir pada pagi hari ini maupun menyaksikan secara online. Berkati keluarga mereka, pernikahan mereka, pekerjaan bisnis, keluarga, anak-anak, orang tua. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang selalu sempurna. Jalan keluar buat setiap kami dalam hari-hari kami. Kalau kami mungkin akan masuk minggu yang baru, mungkin ada hal-hal yang boleh akan kami selesaikan sepanjang
bulan ini sampai akhir tahun, kami percaya bahwa pertolongan itu datang daripada Tuhan. Terima kasih untuk Indonesia. Kami lepaskan berkat untuk Indonesia, berkati Balikpapan, damai sejahtera sukacitamu melimpah atas bangsa ini, atas kota ini. Terima kasih Bapa. Jemaat Tuhan, sebelum kita pulang, mari angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Allah Bapa melalui putra terkasih Tuhan kita Yesus Kristus, dan melalui persekutuan manis indah bersama Roh Kudus yang selalu menghibur, memberi kita kekuatan mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan setiap kita yang telah diberkati Tuhan, sama-sama dengan saya katakan amin, amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. God bless you, happy Sunday.